di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor belum jelas. Orang nomor 2 di Indonesia itu bak bola pingpong. Sempat ramai Gibran bakal berkantor di Papua karena ditugaskan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Faktanya selama menjabat sebagai Wapres, Gibran belum pernah sama sekali mengunjungi Papua. Kini ada lagi permintaan agar Gibran berkantor di Ibu Kota Negara, IKN. Sebagai pembantu Presiden, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Hal itu disampaikan Gibran merespon penugasan dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Gibran mengatakan, sebagai seorang Wapres ia harus siap ditugaskan di mana saja, kapan saja, dan terkait apa saja untuk kepentingan bangsa, termasuk soal percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, tugas Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua sudah dilakukan sejak era Maruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Partai Nasdem mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur apabila daerah tersebut ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Usulan itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Saan menjelaskan, pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Saan menegaskan, pemerintah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan tahap pertama IKN. Dia menyebut anggaran dari APBN sejak 2020 hingga 2024 mencapai 89 triliun rupiah, sementara dari investasi BUMN dan swasta murni mencapai 58,41 triliun rupiah. Tahap kedua, yang direncanakan berlangsung pada 2025 hingga 2028, akan membutuhkan tambahan 48,8 triliun rupiah. Menurut Saan, hingga kini belum ada keputusan Presiden, Kepres, tentang pengalihan fungsi dan kedudukan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, kata dia, belum ada kepastian waktu dan skema pemindahan aparatur sipil negara, ASN, maupun kementerian lembaga ke IKN. Karena itu, Wakil Ketua DPR RI ini mendorong Prabowo segera menerbitkan Kepres pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN apabila daerah tersebut ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Kemudian, Kepres tentang pemindahan kementerian lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian lembaga prioritas. Selain itu, Nasdem meminta agar IKN difungsikan secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Said Abdullah, merespons usulan Partai Nasdem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Menurut Said, langkah tersebut semestinya dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dia menjelaskan, perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN memiliki dasar hukum yang sudah diatur melalui undang-undang. Said menuturkan, proses pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN membutuhkan waktu yang panjang sebagaimana tercantum dalam UU. Nasdem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, menyambut baik tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus berbagai permasalahan di Papua. Jokowi menegaskan bahwa putra sulungnya tersebut harus siap ditugaskan dimanapun oleh Presiden Prabowo. Menurut Jokowi, penugasan tersebut adalah langkah yang tepat karena berbagai wilayah di Indonesia perlu mendapat perhatian agar pembangunan dapat dilakukan secara merata. Jokowi menyebut, Papua menjadi salah satu prioritas agar pembangunan dapat merata dirasakan semua wilayah di Indonesia. Meski begitu, wilayah lain juga tidak bisa diabaikan. Ia mengatakan bahwa tiap wilayah menyimpan sejumlah masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Jokowi juga membeberkan bahwa penugasan semacam itu sudah pernah dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI, salah satunya Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin yang beberapa kali mendapat penugasan di Papua. Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberi penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan di Papua. Yusril menyebut Prabowo menugaskan Gibran untuk menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk isu hak asasi manusia serta penanganan oleh aparat keamanan. Namun kemudian Yusril meralat kembali pernyataannya mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua. Yusril mengatakan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden, kata Yusril,
mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945. Sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di ibu kota negara mengikuti tempat kedudukan presiden. Secara konstitusional, menurut Yusril, tempat kedudukan presiden dan wakil presiden tidak mungkin terpisah. Yusril mengungkapkan, pernyataannya mengenai Wapres Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua didasarkan pada ketentuan pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Dalam pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Badan khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk diketahui, Pasal 68 AUU No 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal. Untuk mendukung kerja badan khusus ini, dibentuk Lembaga Kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura. Papua, Ibu Kota Negara, IKN, adalah ibu kota baru di Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia 2045 untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, inklusif dan berkelanjutan. Baru-baru ini terungkap praktik penambangan batu bara tanpa izin yang berlangsung hampir 1 dekade di kawasan strategis nasional termasuk Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Tepatnya di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim. Luas bukaan tambang kurang lebih 160 hektar di kawasan konservasi. Kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Bareskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka di kasus ini yakni YH, CH dan MH termasuk menyita barang bukti diantaranya alat berat hingga 351 kontainer batu bara. Masalah lainnya, ramai praktik prostitusi di IKN hingga Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin bereaksi. Caimin berpandangan kondisi tersebut sudah gawat bagi IKN. Caimin janji bakal mengecek langsung ke IKN terkait PSK yang disebut-sebut menjamur di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.